oh ternyata kayak gini ya cara kerja tim gitu. Kan nggak bisa kan kalau kita masing-masing egois, kita harus bisa nerima nih, saran-saran dari orang atau kritikan dari orang gitu. Terus sama paling ya itu sih kayak pembelajarannya di proyek nyatanya tuh kayak kerasa banget gitu. Mhm. Waktunya bener-bener kayak harus pinter banget, jadi aku bisa mulai belajar menghargai waktu gitu. Karena kan kalau kita nugas, oh nanti mepet deadline bisa, kalau ini kan kita bener-bener di dipatokin nih timeline-nya kapan kapan, jadi harus Mhm. benar-benar bisa menghargai banget. Oke. Hai hai halo, halo hai, selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai hai halo, selamat datang di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Balik lagi bareng aku, Syahira Aznazmi sebagai host episode kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren dan penuh teknologi nih. Sebuah proyek penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa. Dan tahu nggak sih, teman-teman mahasiswa ini pastinya dari jurusan kita, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia, yaitu mengerjakan proyek 3D Prisma Hologram. Proyek ini tuh bukan cuma sekedar tugas biasa, tapi bisa jadi ruang buat teman-teman mahasiswa explore dan terlibat langsung dalam proses produksinya. Bisa ngoding, voice over, desain, semuanya digarap langsung oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita udah kedatangan langsung nih dua narasumber yang pastinya punya banyak cerita dan pengalaman yang menarik seputar keterlibatan mereka di proyek ini. Langsung aja kita sambut. Ini dia Agis dan Adit. Halo Agis, Adit. Halo. Halo, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Agis gimana nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, boleh kali ya kita perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman semua makin familiar nih sama siapa aja kita hari ini. Boleh juga diceritain sedikit gimana sih peran kalian di project ini? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Agis Alvaniyuro, jurusan S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, angkatan 22. Nah, jadi untuk peran aku di 3D proyek Prisma ini, aku sebagai talent voice over dan bendahara. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Aditya Putra, biasa dipanggil Adit. Aku dari jurusan Sarjana Terapan Rekayasa Teknologi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Nah, jadi peran saya dalam proyek ini tuh sebagai asisten leader ya, manajer dari Pak Adi. Oke, jadi sekarang tuh kita kedatangan asisten leader sama voice over dan bendaharanya langsung ya. Oke, kalau boleh tahu nih sebelum kita mulai, gimana sih ceritanya kamu ini bisa terlibat langsung dalam proyek ini gitu? Apakah dari mata kuliah, ajakan dosen, atau bahkan ada open recruitment ya buat ikutan? Jadi awalnya itu waktu di kelas sekitar bulan Mei atau Juni 2024, Pak Adi tuh nawarin waktu di kelas. Jadi kita kayak diajakin, siapa nih yang mau ikut untuk keterlibatan proyek. Jadi kalau dari aku sih aku tertarik kayak excited lah gitu. Karena kayak penasaran gimana sih proyek nyata nih bareng dosen. Oke, jadi berarti itu Pak Adinya langsung yang mengajak ya, yang Iya. memberikan pemberitahuan siapa yang mau ikut gitu. Oke, nah kan banyak yang penasaran sih ini tuh project apa sih, boleh dijelasin gak sih Prisma Hologram ini tuh ngapain aja dan projectnya tuh tujuannya buat apa? Jadi dalam proyek ini tuh kita tuh disuruh membuat produk yang diinginkan oleh pihak Transtrek, Oke. yang dimana produk tersebut tuh bisa mempromosikan produk yang dijual oleh Transtrek. Oke. Nah, jadi produk yang kita buat yaitu 3D Prisma Hologram yang terdiri dari beberapa hardware dan software yang bisa menampilkan sebuah objek tersebut ke dalam sebuah bidang 4 sisi sehingga bisa dilihat dari 4 sudut pandang.
Beda dengan TV, kalau TV kan hanya dari satu sudut pandang dari depan. Iya, betul Kalau betul. hologram itu dari 4 sudut pandang dengan menggunakan akrilik yang dibentuk seperti piramida. Seperti itu sih. Dan tujuannya yaitu untuk mempromosikan produk yang akan dijual oleh pihak Transtrek. Oke, berarti kerjasama antar pihak Transtrek sama kaliannya langsung gitu Iya. ya. Iya, betul. Oke. Nah, proyek ini kan dipimpin sama dosen, tapi melibatkan banyak mahasiswa nggak? Kayak ikut prosesnya atau gimana-gimananya? Jadi kalau di proyek dosen ini sih, kita emang melakukan sesuai job desk, cuman kita ada rapat mingguan. Jadi kita nggak Oke. cuman disuruh doang nih, jadi kita ikut berdiskusi, ngasih saran kalau misalkan, "Oh ini kurang pas." Jadi nanti kita briefing ulang, kira-kira mau diapain ya ini, gitu. Jadi kita, nggak cuman dosen yang menyuruh, tapi kita juga kadang bisa ngasih saran atau kita, ngasih solusinya gimana nih nanti. Jadi kita nggak bener-bener cuman disuruh aja, kita pasti ikut terlibat sih bareng-bareng. Oke, berarti tetap ada diskusinya juga Iya, ya, bukan ada kayak komunikasi. dari dosennya langsung dikasih aja nanti Mhm. dikerjain, tapi tetap ada komunikasi sama dosennya juga gitu. Ya. Oke. Kalau di sini kan pasti mahasiswa tuh punya job desk-nya masing-masing nggak sih, yang Iya. beda-beda gitu. Nah, kalau boleh dijelasin nih tadi kan Adit sendiri jadi asisten leader, terus kalau misalnya Agis jadi voice over sama bendahara. Bisa dijelasin nggak sih, diceritain itu ngapain aja sih job desk kalian? Siapa dulu? Bebas. Nah, Agis. Jadi kalau aku itu kan talent voice over, di mana aku ngisi suara dari produk tersebut yang nanti akan ditayangkan, yang dipamerankan gitu kan. Mhm. Nah, kalau untuk bendahara sendiri sih aku yang manage uangnya, kayak aku ngatur nih keuangannya, aku mencatat pembelian, pengeluaran. Kan itu kita ada rapat mingguan kan, itu juga Iya. kita dapat konsumsi. Jadi Oke. ya kita pinter-pinter lah gitu kan. Terus aku juga yang beli barang, terus kalau kita mau pesen dari vendor mana itu lewat aku gitu sih. Pemesanan semuanya berarti lewat Pemesanan. Agis, Iya, keuangannya gitu ya. keuangan. Oke, kalau dari Adit sendiri? Kalau dari aku sih asisten leader ya, yang dimana dari asisten leader ini tuh job pertamanya itu ya mengawasi semua job-job yang lainnya, Oke. atau kalau bisa juga membantu yang lainnya. Mhm. Jadi misalnya kita dalam minggu ini tuh ada target, Mhm. ya targetnya tuh misalnya dalam programmer. Minggu ini saya harus mengawasi programmer Mhm. kapan selesai, apakah sudah selesai atau belum. Kemudian selain itu juga misalnya ada salah satu job yang seseorang yang nggak bisa, saya juga bisa bantu. Kalau kalau bisa, kalau nggak bisa minta bantuan yang lain lagi seperti itu. Oke. Kemudian misalnya ada kendala atau apa-apa, dari saya juga harus mencari solusi sendiri. Jadi jangan berpatokan dengan leader. Hmm. Ya, jadi dari saya juga harus mencari sendiri. Saya itu asisten tim leader itu terdiri dari 2 orang. Ada saya Oke. dan Johannes. Mhm. Jadi ketika ada kendala, maka kami berdua tuh saling mencari solusi bagaimana dan meminta persetujuan dari leader. Takutnya kalau langsung melakukan mengambil tindakan, Mhm. takutnya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh leader, seperti itu. Oke, berarti kayak mengawasi ya lebih tepatnya Iya, gitu, kayak ngecek nanti mungkin berhubungan juga nggak sih ke Agis juga kayak keuangan gimana itu tetap iya, dari kamunya gitu. iya, benar. Oke. Terus kalau misalnya ada 2 asisten gitu, susah nggak kerjasamanya? Mudah sih jadinya. Mudah. Jadi misalnya saya lagi ada kendala atau lagi ada kesibukan pada Mhm. minggu tersebut, bisa minta backup-an dari satu lagi asistennya. Jadi bisa fleksibel gitu. Atau juga bisa dalam satu minggu juga berdua langsung, jadi lebih cepat gitu dalam bekerjanya. Mhm. Dan kalau sendirian tuh kan susah ya. Iya. Jadi dibutuhkan 2 orang juga gitu untuk mengawasi. Kalau boleh di-rewind lagi nih kita mulai dari awal lagi. Ini tuh kalian bikin apa? Maksudnya hologram itu tentang apa gitu? Kalau boleh diceritain. Kalau hologram itu yang kita buat ya Mhm. maksudnya tentang apa ya? Ya kayak
gambarannya seperti gimana gitu biar bisa apa ya kayak itu kan mempromosikan Produk. produk-produk Iya. dari Sasrek itu gitu Mm-mm. kan. Itu berarti emang ya yang dibikinnya tuh barang-barang dari Sasrek lagi gitu promosinya atau kayak bikin sendiri lagi tentang apanya gitu. Oh iya, jadi apa ya, yang produk yang kita buat itu kan mempromosikan barang yang produk yang dijual atau apa ya Hmm. istilahnya oleh pihak Transtrek. Ya contohnya ada sensor-sensor yang ada pada mobil seperti itu. Iya, Nah, jadi di dalam produk apa nih, dalam Prisma hologram kita Iya. itu kan ada monitor kecil ya. betul. Monitor kecilnya itu ada animasi Mm-mm. yang dimana animasi tersebut mendemokan bagaimana produk tersebut berfungsi. Oke. Jadi misalnya ada sensor yang mendeteksi ada pengendara ada orang di depan seperti itu kan. Mm-mm. Dia akan menampilkan animasi bagaimana sensor tersebut bekerja. Mm-mm. Nah, jadi kita tuh yang di dalam Prisma hologramnya itu adalah produknya, si Mm-mm. sensornya, tapi di dalam monitornya itu adalah animasinya seperti itu. Jadi nanti bakal keluar sebagai hologram Iya. gitu. Berarti sebenarnya ini tuh hologramnya bisa bermacam-macam tergantung dari produknya Iya. gitu. Tergantung dari klien minta apa Klien nih apa gitu gitu. barangnya. Oke. Berarti yang terakhir nih habis bikin apa nih? Bikin promosi apa hologramnya? Itu terakhir. Terakhir iya tentang Itu, tentang tentang sensor-sensor. sensor mobil Iya, itu. sensor Oke, mobil. oke. Berarti kalau misalnya nanti ada yang minta tolong kliennya bikinin tentang apa ya? Kamera atau apa gitu CCTV itu bisa juga nanti gitu. Bisa juga. Oke gitu. Berarti itu sebenarnya emang jalur promosi gitu ya Iya. yang dituangkan ke hologram. Iya, benar. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah nyeritain tentang job desk dan kita juga ngeriwain dikit ya ternyata bikinnya seperti itu gitu ya tujuannya. Terus itu gimana tuh kolaborasi antar mahasiswa? Tadi kan udah ngobrolin tentang job desk yang pastinya beda-beda kan role-nya gitu. Apakah ada sistem kerja tim kayak ya udah sesuai role-nya masing-masing aja kita kayak yaudah kamu mengerjain 3D gitu, kamu ngerjain voice over gitu. Ya Iya. udah nggak bakal satu tempat satu waktu atau kayak gimana tuh cara bekerjanya? Enggak sih, kalau kita emang ada pembagian job desk Mhm. gitu kan, tapi kan tiap minggu kita rapat nih, kita tetap sesuai dengan progres kita. Cuman kita kan ada software sama hardware. Nah, di hardware-nya kita bareng-bareng kayak misalkan ngerakit si prismanya yang akriliknya Oke, gitu, atau kita ikut bantuin masang-masang kabelnya atau apanya. Jadi kita pasti ada bareng-barengnya sih. Oke. Jadi nggak semua kerja sendiri. Berarti walaupun udah ada job desk-nya tetap membantu Iya, teman-teman Iya, yang lain benar. gitu ya. kita bareng. Itu ada targetnya nggak? Ada timeline-nya. Ada Ada targetnya. timeline-nya itu. Ada. Susah nggak sih sebenarnya ngejar target yang kan itu banyak role-nya, pastinya juga kan banyak apa tantangannya mungkin kali Iya. ya itu buat nyampe target tuh susah nggak? Susah, sedikit susah lah. Oke, sedikit susah. Lumayan. Karena ya apa ya, itu dikerjakan bukan dari mahasiswa doang sebenarnya. Jadi mahasiswa minta pihak ketiga seperti membuat hardware-nya itu rangka besinya Mm-mm. itu bukan kita yang ngelas, bukan kita yang Oke. motong, tapi kita minta ke sebuah pihak ketiga. Mm-mm. Pihak ketiga minta buatkan. Misalnya saya minta buatkan box ini jadi dalam seminggu. Mm-mm. Ternyata dari pihak ketiganya menyanggupi, tapi ujung-ujungnya ternyata belum dalam seminggu tersebut. Jadi diundur-undur lagi gitu. Tidak sesuai sama janji Iya, gitu ya. mm-mm. Itu yang mendelaykan Iya, benar. target ya kali ya. Terus kalau misalnya disebutin lagi nih, pasti kan banyak gak sih bukan cuma itu tantangan-tantangan. Pengen tahu deh dari pribadi gitu. Tadi kan asisten leader tuh pasti ada tantangannya. Agis juga voice over atau bendara ada tantangannya. Boleh deh diceritain kali. Kalau aku sih tantangannya waktu ya, karena di semester kemarin tuh lumayan padet kan jadwalnya juga. Jadi aku harus benar-benar pinter nih untuk ngebagi waktunya gitu. Jadi jangan sampai kita merugikan kegiatan lainnya gitu. Jadi kita harus sama-sama diprioritasin banget gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang enggak gitu. Sama paling tantangan lainnya nyimpen duit sih, serem ya. Karena takut karena itu besar, jadi agak takut banget lah gitu untuk nyimpen ya. Kalau dari aku sih tantangannya ya itulah, pertama tuh emang harus monitor ke pihak ketiga yang
menjadi tantangan itu, dan dari pihak ketiganya misalnya membuat barang itu langsung dikerjakan, nggak dipertanyakan dulu. Jadi apa yang dia buat ketika sudah dibuat kita lihat salah, jadi dibongkar lagi seperti itu. Pernah waktu itu juga udah dibawa ke ini ya, ke Telkom, ke FIT, Iya. tapi ada kesalahan barangnya tersebut. Jadi harus dibalikin lagi, menyewa mobil Waduh. lagi, Iya, iya dua dibalikin kali. lagi, dibenerin Dua lagi. kali berarti Iya, ya. 2 kali. Kemudian ya dari saya sendiri tantangannya lagi ya memikirkan solusinya. Betul betul. Iya, kalau ada kesalahan atau apa itu solusinya yang berat, karena waktu itu juga kan baru pertama kali mengenal namanya prisma hologram ya. Iya. Apalagi baru mengenal hardware besi-besi kayak gitu. Betul betul. Jadi misalnya besinya salah atau ada kendala apapun, bingung apa nih solusinya gitu. Kayak sebelumnya juga kan ada TV-nya. TV-nya itu kan kurang pas di boxnya. Nah, itu saya bingung solusinya. Untung dari tim leader sendiri ada memberikan solusinya, itu langsung dipapas seperti itu. Seperti itu sih. Seperti itu ya. Berarti kayak harus siap terus Iya. ya, Iya, karena harus siap terus. walaupun kita udah merencanakan ini ukurannya seperti ini, tapi belum tentu pihak ketiga mengerti kali ya. Iya, Gitu. Terus kalau misalnya itu biaya juga 2 kali dong. 2 2 kali. kali. Termasuk kayak nganter barang kan kedua kalinya berarti kan kita ngeluarin budget lagi Iya. untuk mobil. Apalagi ya membuat akrilik tuh. Iya. Berapa kali revisi. Itu lama banget. Iya, ada kesalahan pemotongan, ada akrilik yang ada yang patah, Iya. ada akrilik yang nggak bagus gitu. Jadi dibuat lagi, ternyata udah dibuat semua kurang pas, didesain lagi, dibuat lagi. Ya, banyak pengeluarannya sih dari akrilik sih, banyak Dari masalahnya. akrilik ya Iya. berarti ya. Banyak Mm. uang. Karena perhitungannya kali ya gitu yang bikin Iya. hati-hati kitanya Iya. gitu. Oke. Nah, terus jadi banyak belajar hal baru gak sih ngikut project ini gitu, yang kayak awalnya gak tahu gimana itu hologram atau apa gitu. Kalian merasa mendapatkan banyak ilmu gak gitu? Kalau dari aku sih banyak ya, kayak oh ternyata kayak gini ya cara kerja tim gitu. Kan nggak bisa kan kalau kita masing-masing egois, kita harus bisa nerima nih saran-saran dari orang atau kritikan dari orang gitu. Terus sama paling ya itu sih kayak pembelajarannya di proyek nyatanya tuh kayak kerasa banget gitu. Waktunya bener-bener kayak harus pinter banget, jadi aku bisa mulai belajar menghargai waktu gitu. Karena kan kalau kita nugas, oh nanti mepet deadline bisa. Kalau ini kan kita bener-bener dipatokin nih timeline-nya kapan, jadi harus benar-benar bisa menghargai banget waktu Oke. itu. Kalau dari Adit sendiri? Kalau dari aku sih kurang lebih sama. Jadi bisa mengetahui apa yang sebelumnya nggak tahu. Apalagi awalnya kan aku juga nggak tahu tuh apa tuh besi-besi, ada Iya. jenis-jenis holo, ada jenis siku kan. Terus bisa mengetahui komponen-komponen lain lah pokoknya yang kita nggak tahu, dan bagaimana rasanya di dunia project itu gimana gitu. Jadi kita sensasinya wah gitu. Kayak nemu lagi gitu ya, oh jadi gini kita ngegarap gini-gini gitu ya, Iya. ngoprek gini gitu, oh gini gitu. Oke. Nah, dari situ bisa terinspirasi gak sih bikin sendiri? Kayaknya kalau sendirian agak sulit ya gitu. Iya. Cuman kalau Awalnya bareng-bareng awalnya itu terinspirasi Oh ya? buat produk yang mata kuliah proyek multimedia. Cuman ada masalahnya itu di bagian monitor. Kita Oh takutnya iya, monitornya tuh nggak disediain dari proyek multimedia, dari dosen Dari terkait. dosennya. Kalau memang disediain awalnya mau membuat prisma hologram aja seperti itu. Wow, Iya, tapi yang keren. versi kecil. Kalau versi versi kecil. besar ya rugi. Nggak ada uangnya. Iya ya. Iya. Keren. Berarti dari situ juga udah mulai pede ya. Oh bisa, udah tahu caranya, bisa kali kita langsung terjun gitu Iya. kali ya. Betul. Nah, habis terlibat sama proyek ini gitu, dari Adit atau Agi sendiri tuh ngerasa gak sih pengalaman yang udah terjadi kemarin tuh
sesuai gak kira-kira, relevan gak sama rencana karir nanti gitu? Bakal mendukungkah kira-kira pengetahuan kemarin tuh, apa gimana sama rencana karir kalian ke depan? Kalau aku sih kayaknya relevan sih. Aku tipe orang yang suka kerja di lapangan. Jadi aku pengennya ikut andil nih gitu. Aku suka yang hal rame bareng gitu. Jadi menurut aku ya berguna sih ini kerja timnya dan yang lain-lain itu berguna banget. Oke, dari Adit? Kalau dari aku juga sih sama, relevan, sama juga suka kerja di lapangan. Karena kalau kerjanya software duduk itu kan pusing lah gitu, bingung Iya, ya pegel ruwet duduk gitu ya. juga. Iya. Kalau hardware kan bisa nggak duduk terus kan, Iya. ngerjain duduk gitu. Mm-mm. Terus ya sangat relevan sih karena banyak hardware yang kita nggak tahu gitu. Mm-mm. Contohnya juga ada yang hardware yang saya baru tahu namanya adapter siku HDMI. Mm-mm. Jadi buat si HDMI itu bisa siku, jadi nggak lurus nyoloknya tuh nggak lurus, jadi Oke. bisa mereng seperti Mereng itu. gitu. Iya, ada adapter yang saya baru tahu juga ternyata adapter di situ ada beberapa jenis seperti itu. Jadi untuk pekerjaan untuk masa depannya itu sangat relevan gitu. Supaya ada ilmu yang didapat dan bekal untuk masa depan nanti gitu. Oke. Aku jadi penasaran nih, kalau misalnya ada satu masalah, itu bakal mengaruh nggak sama kinerja? Pernah nggak kayak, ini bukan masalah yang kayak gimana ya, misalnya emang secara teknisnya aja gitu, tuh nyebar ke semuanya nggak? Contohnya apa nih Kak? Maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya ada kendala di ini gitu, ternyata tuh ntar ngaruh juga sama perkembangan di role bagian itunya gitu, pernah nggak tuh? Kalau di software Untuk kita belum ada masalah ya waktu nggak itu ada ya. masalah, cuman di paling hardware. hardware-nya doang sih. Oh, berarti di hardware Tapi ya. untuk job desk misalnya ada yang belum selesai seperti itu nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya karena itu kayak lebih ke kalau hardware selesai kita nunggu software aja nggak apa-apa gitu. Kalau software udah selesai berarti tinggal integrasikan ke hardware-nya seperti itu. Berarti gitu ya, harus kayak imbang kali ya. Iya. Bisa apa kayak kalau misalnya software belum selesai kita tungguin Iya gitu ya. benar. Berarti yang sebenarnya harus dikerjakan utama tuh apa? Software kah atau hardware? Yang utama banget ya, utama bangetnya itu Kuncinya banget gitu dari 3D hologram ini. Kayaknya hardware sih. dari hardware. Karena kita Iya. nanti kan bakal cobain nih gitu. Nanti kalau misalkan oh ini kurang pas, nanti kita perbarui lagi gitu. Kita Iya. benerin lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita software udah selesai terus hardware belum, kan kita ribet nih nyobainnya Iya, gimana. betul. Gitu Karena sih. diimplementasinya di hardware. Iya. Betul. Nah, itu pernah nggak dari pengalaman nih, ceritain deh salah satu kayak lagi testing gitu, kayak testing tapi nggak bisa gitu, itu apa yang kalian rasain gitu? Pusing banget kah? Apa langsung buru-buru nyari solusi, langsung dioprek lagi apa gimana? Apa langsung diskusi dulu gitu? Lagi testing itu tiba-tiba nggak bisa ya? Iya, bisa tuh kayak ada kendala lah gitu. Langsung mencari solusi sih. Langsung mencari Iya, solusi. langsung didiskusikan sama tim leader. Apa sih solusinya gitu. Waktu itu tuh banyak sih yang kayak monitor yang nggak menyala. Ternyata ada di bagian kabel manajemen belakangnya itu suka copot seperti itu. Itu langsung cari solusinya, yaitu diperlebar seperti itu. Atau bagian hardware bagian ya Akriliknya prisma itu kan harus ditempel ya supaya menjadi piramid. Awalnya itu banyak solusinya tuh. Pertama itu dengan menempelnya dengan lem apa ya tuh namanya? lem Bukan ya? bukan lem Korea. Oh iya, lem Lem Korea. Korea Dexton dibarengin sama garam, udah ditempel, kuat sih, cuman berantakan, looksnya jelek jadinya. Kemudian cari solusi lagi pakai silem, terus pakai lem tembak, dan terakhir tuh pakai siku, disiku, dibaut jadi kita bisa. kita baut gitu biar kencang. Iya. Nih kita bisa ngelihat gak sih tampilannya ting gitu, itu nggak bisa ya? Penasaran nih aku, keren banget ya. Nah pasti banyak banget ya pembelajarannya berarti ya, yang dilalui dari teknisi maupun non teknisinya banyak banget dapet gitu ya. Nah
Kalau misalnya aku balik lagi nih nanya ke sisi personal, apa sih hal yang paling berkesan yang dari Adit sama Agis alami di project ini tuh? Apa Berkesan ya, berkesan? kayak apa ya, untuk first time ngikutin proyek kayak gini, aku kayak apa ya, kesannya tuh kayak seneng banget lah, kayak bener-bener untungnya di pertama kali aku ikutin proyek, dosennya enak nih gitu, maksudnya dosennya juga fun gitu, nggak bikin kita tegang, terus teman-temannya juga oke nih, saling bantu, jadi kita nggak merasa kayak, ih gue sendiri gitu, tapi kita bareng-bareng terus gitu sih enaknya. Oke, kalau dari Adit? Kalau dari aku sih yang berkesannya itu kerja pagi pulang malam. Oh, berkesan banget ya. Berkesan banget. Dari ya selama itu tuh nggak pernah namanya tiduran di kos. Oh Nggak ya. pernah siang-siang tuh. Betul banget. Kita Dari bolak-balik. iya dari bolak-balik apalagi Kita pernah waktu capeknya. itu lagi di Cimahi kan sambil PWMN. Kita Iya, langsung buru-buru ke sini gara-gara iya. emang Apa? perlu banget Perlu gitu banget. masalah barangnya datang. Jadi pas waktu itu tuh ada dari saya sama Agis juga ada kegiatan. Itu kegiatannya itu POMN ya. Itu di Cimahi, apalagi di Cimahinya itu yang agak mau ke Jakartanya itu, Oke. yang lumayan jauh. Nah, waktu itu nggak ada yang bisa untuk apa ya? Ngambil barang ya, Ngambil Pak? barang kalau nggak salah Barangnya mau atau nyampe. sedangkan asisten leader juga itu yang selain saya itu memang lagi nggak bisa juga ternyata. Jadi kami langsung cepet-cepet pulang waktu itu. Cepet-cepet pulang, datang sore langsung bener apa ngambil barang ya. Ngambil barang sama tersebut. Kimi. Karena kayak nggak enak ya, kita udah, maksudnya itu tanggung jawab kita. Iya. Udah janji Kita gitu nggak ya, ini Udah barangnya janji, iya. kelarnya sekarang gitu ya. Oke. Itu sih paling Jadi penasaran deh, ini untuk pembuatannya tuh berapa lama sih? lama Apa ya ya? itu. Kita dari bulan Juli sampai Januari itu udah beres sih. Januari udah beres. Juli. Berapa bulan ya kira-kira? Sekitar Setengah tahun ya. Setengah tahun, 6 Iya, atau 8 setengah bulan tahun. kali ya. Oke. kalau targetnya emang lama, cuman emang dari Pak Adinya sendiri mau cepet gitu sih, biar lebih tenang aja. Iya, biar nggak apa bentrok sama kuliah. Iya. Tapi tetap bentrok karena ya itu apa namanya? Banyak salahnya dari kita juga. Normal lah ya kalau Iya. dalam membuat hal-hal seperti itu banyak trial errornya Iya. gitu ya. Oke. Kalau misalnya nih ada mahasiswa lain yang pengen ikutan terlibat dalam proyek-proyek ini tuh, menurut kamu nih apa sih yang perlu disiapin? Mental dari aku. Kalau dari aku kayak rasa penasaran dulu sih. Karena kalau dari penasaran kita jadi kayak ngikutinnya nggak beban gitu. Menurut aku nggak terlalu beban karena kayak oh aku pengen nyobain gitu. Karena kan keuntungannya besar ya itu menurut aku. Iya, betul-betul. Karena kan banyak juga nggak sih yang kayak orang-orang berpikir kayak, oh kalau misalnya pengen punya project itu tuh harus ada dasar ilmunya dulu gitu. Apakah harus apa enggak gitu. Iya, benar. Iya sih. Tapi bisa jadi kamu bisa ambil yang lain gitu. Atau kayak aku kan ngisi voice over ya, kita sekedar suara gitu. Paling ambil yang termudahnya atau yang mungkin kamu bisa nih gitu. Jadi nggak takut dulu. Iya. Sesuai minat dan bakat berarti ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya proyek ini kan katanya masih lama tapi udah selesai nih, itu bakal terus berlanjut kah, dikembangkan lagi, dan kalau misalnya iya bakal dikembangkan gimana gitu ke depannya? Kira-kira udah ada obrolan belum tentang itu? Kalau tentang itu sih untuk perkembangan ya, untuk kedepannya bagaimana belum ada. Tapi untuk dikembangkan mungkin kalau dari saya ya, di apa namanya diubah skenarionya, cara pembuatannya. Jadi nggak harus yang besar-besar, yang kecil juga nggak apa-apa, tapi bisa untuk menyaingi hologram yang besar. Kan ada berbagai jenis hologram ya yang kita tahu tuh, ada yang 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi dan 4 sisi. Ada juga hologram yang memakai putaran baling-baling kipas yang seperti itu. Dan ada juga yang sekarang tuh hologramnya pakai
proyektor kalau nggak salah Oh yang iya. terbaru. Cuman ya itu yang proyektor mahal mahal banget. Jadi ya solusi inovasi ya Iya, namanya. inovasi. Inovasi ke depannya mungkin ya di upgrade lah ya, apalagi dari segi akrilik seperti itu. Kalau memang tetap memakai yang seperti itu, akriliknya yang kualitasnya yang baik, yang bagus, dan mencari bagaimana akrilik tersebut bisa menyatu dan kokoh ya. Dari segi lem mungkin ada lem yang bagus untuk mengelem akrilik seperti itu, karena memakai siku kan emang agak ada rongganya yang seperti itu ya. Sedangkan yang kita mau kan dia merapat, benar-benar rapat. benar-benar seperti piramida seperti itu, rapat segitiga. Berarti kayak mengupgrade dan premiumkan bahan-bahan kali ya Iya, kebutuhannya gitu ya. Karena yang sekarang tuh udah bagus, tapi kalau misalnya bisa dipremiumkan ya kenapa enggak gitu ya. Iya. Kayak, oke. Nah, aku jadi penasaran nih, untuk 3D hologram ini nih, kira-kira kan banyak kali ya untuk orang-orang yang masih belum tahu, orang-orang awam, atau bahkan kayaknya mahasiswa lain juga masih banyak yang belum tahu nih, familiar sama yang kayak gini. Bagus gak sih kalau misalnya kita terapkan di pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari tuh, ada nggak manfaatnya kayak biar orang-orang tuh tahu ternyata banyak juga fungsi dan tujuannya gitu dari hologram ini gitu. eh Mungkin bisa ya, tapi lebih kayak ke misalkan kita lagi belajar biologi, jadi organnya mungkin. Cuman kan untuk sekarang kan banyak teknologi lainnya yang mungkin lebih sesuai budget lah gitu. iya sih, bagus sih Tergantung, untuk ini iya bagus sih. untuk pembelajaran tuh bagus. Sebenarnya sebelumnya juga kan itu ya, ada yang membuat produknya ini juga pada mata kuliah yang sekarang kita itu, yang kolaborasi tiga mata kuliah. Itu. Ada juga kan, kita juga lihat-lihat dari situ juga Iya. mesinnya, Tapi mereka buatnya hardware-nya yang versi kecil. mininya Iya. gitu. Berarti bisa ya dijadikan alat untuk pembelajaran juga. Iya, bisa. Bisa gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini terakhir nih teman-teman, udah nyampe di akhir aja nih kita ya, tidak terasa. Kalau misalnya bisa kasih satu alasan kenapa sih mahasiswa tuh harus aktif ikut proyek di luar kelas, itu kenapa penting gitu? Kalau dari aku sih itu penting banget untuk jenjang karir sih. Pasti kita untuk dunia karir kan nggak mungkin kita pengalaman pasti penting banget gitu. Jadi kita udah tahu lah gimana caranya bekerja, ikutan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nih gitu. Jadi kita menambah poin plus dari kita gitu. Oke, Jadi karena bisa jadi pernah bahan ya. pertimbangan. Oke, kalau dari Adit Kalau sendiri? dari aku juga sih kurang lebih sama ya, supaya kita juga nggak berfokus pada mata kuliah yang diberikan. Jadi kita juga bisa mengetahui apa yang nggak ada di mata kuliah yang kita pelajari seperti itu. Seperti ya kita kan proyekan itu kan nggak harus sangkut paut sama mata kuliah ya. Betul. Bisa juga dengan bakat yang kita punya yang di luar dari mata kuliah, seperti ya Agis kan voice seperti itu kan. Voice dia kan bagus ya suaranya. Ya, tapi ya gitulah pokoknya. Jadi ya untuk tadi tuh Iya, itu gimana? Penting gak sih gitu? pentingnya untuk proyekan bagi kita ya sangat penting ya. Jadi ikutin aja lah proyek yang dikasih dosen, apapun itu. Kalau itu menurut kalian nggak takutnya nggak sesuai dengan bakat kalian, ikutin aja dulu gitu. Siapa tahu ada yang minat, seiring berjalan waktu kan bisa diajari bagaimana seperti itu. Jadi punya hard skill lain kali ya, jadi mengikuti itu tuh. Oke, buat tepuk tangan dulu buat kita. Seru banget ya, aku jadi tahu juga tuh apa itu 3D hologram dari teman-teman. Terus juga ternyata penting juga ya buat ikut project-project yang mungkin belum familiar sama kita gitu. Karena bakalan menambah wawasan pastinya gitu. Oke, karena kita sudah ada di akhir acara nih, aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Adit dan Agis yang udah meluangkan waktunya hadir di Botram. Nah, sebelumnya Adit sama Agis sudah tahu belum ini namanya Botram? Tahu dong, aku kan ikutin. Asik. Aku suka nonton. Oh iya. Ya.
Nah, boleh deh satu kata buat Botram nih. Dari Adit sama Agis. Dari aku gacor sih. Mantap, mantap. Oke, berarti bagus ya. Kalian seneng nggak ada di Botram hari ini? Senang banget. Sih. Oke, sebelum kita tutup, aku juga mau ngasih terima kasih dulu nih sama teman-teman semua yang udah dengerin dan nonton episode kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan sama obrolan tadi. Dan sampai jumpa di episode Botram selanjutnya. Kita dadah-dadah dulu ya untuk pamitan sama Ya. teman-teman semua nih. Boleh. Iya. 1, 2, 3. Dadah Dadah. semua.